Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam saat yang sulit ini ada banyak orang yang mencari mujizat. Ada banyak orang yang selalu mohon kesembuhan, mohon perlindungan, mohon supaya usahanya berjalan dengan lancar. Dan dalam Injil hari ini dikatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, "Pindah dari sini ke sana," dan gunung akan pindah. Dengan iman sebesar biji sesawi bisa ada mujizat. Apakah dengan demikian iman ini membuat orang-orang menjadi sakti? Kuasa Allah ada dalam dirinya sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dengan iman sebesar biji sesawi, apapun yang aku mau, Tuhan akan ikuti? Tentu tidak demikian. Iman bukan buat kita jadi manusia sakti yang bisa memerintah Tuhan. Iman tidak membuat Tuhan terpaksa mengikuti apa yang kita mau. Kita perlu terus bertumbuh dalam iman, karena dengan bertumbuh dalam iman kita semakin hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan iman, dengan berdoa dan berpuasa, kita semakin dijauhkan dari berbagai kelekatan pada dunia, berbagai kelekatan pada kehendakku sendiri. Ini yang aku mau karena aku sudah percaya, aku sudah beriman, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, maka aku punya hak untuk menerima mujizat dari Tuhan dan Tuhan harus mengikuti aku. Tidak pernah demikian. Kalau kita mengatakan kepada gunung untuk pindah dari sini ke sana, dan gunung itu pindah, itu terjadi pertama-tama karena kita mempunyai iman yang mengakar pada Tuhan, dan iman yang mengakar pada Tuhan itu berarti persatuan yang sangat erat dengan Tuhan. Dalam persatuan yang sangat erat dengan Tuhan, kita melihat berbagai realitas sebagaimana Tuhan mengajarkannya kepada kita. Sehingga
apa yang kita ingin pun adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Yesus, selalu yang dilakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengatakan, pindahlah gunung ini dari sini ke sana, itu bukan karena itu yang aku inginkan. Pertama-tama, karena kedekatan dengan Tuhan memampukan kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan selebihnya, Tuhan sendiri yang melakukannya. Oleh karena itu, di saat sulit ini kita terus perlu mohon supaya kita bisa makin dekat kepada Tuhan, makin berserah kepada Tuhan, dan terus berdoa supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidupku, dan tidak ada yang menghalangi kehendak Tuhan terjadi dalam hidupku. Dalam bacaan pertama, Musa juga mengingatkan supaya selalu Tuhan yang menjadi pusat. Musa mengatakan, kalau mereka sudah sampai di tanah terjanji, hidup sudah enak. Berbagai hal Tuhan sudah berikan tanpa mereka harus kerja keras. Tempat tinggal, ladang anggur, sumur, berbagai hal Tuhan berikan di tanah terjanji, di hidup terjanji. Bisa-bisa orang Israel juga lupa bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Maka harus terus diingatkan dan harus terus mengingatkan diri supaya Tuhan sendiri yang menjadi pusat hidup, bukan aku dan kehendakku. Iman tidak boleh membawa kita pada ilusi, aku ini manusia super, luar biasa, yang bisa melakukan banyak hal karena aku bisa memerintah Tuhan, doaku pasti terkabul. Iman harus selalu membawa kita untuk melihat rencana Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman kami.